Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi analisa komputer dan masyarakat di bidang pemerintahan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Erik Aprialdi dengan NIM 2012200533. Yang kedua Alia Aulida Ibrahim dengan NIM 2012300578. Yang ketiga Rianti Putri dengan NIM 2012300610. Yang keempat Kadek Karina Febrianti dengan NIM 2012100511. Baik, adapun materi pertama yaitu komputer dalam masyarakat. Pemerintahan pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu meningkatkan kualitas pelayannya. Pemerintah di negara manapun pasti membutuhkan administrator yang besar. Dalam pemerintahan juga terdapat beberapa data, beberapa jenis data kependudukan, perdagangan, kesehatan, dan lainnya. Lancarnya pelayanan tergantung kelengkapan data. Pemerintah telah menetapkan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan istilah e-government. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang apa itu e-government. E-government berasal dari bahasa Inggris yaitu electronic government. Istilah e-government bisa disebut juga sistem pemerintahan online. E-government adalah suatu upaya dari pemerintahan dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Macam-macam e-government dibagi menjadi 4, yaitu e-government to customer, yaitu G2C, yaitu menerapkan government to citizen. Berikut menerapkan yaitu dengan sistem pajak online, website pencarian sistem pajak online, website pencarian kerja di Snaker, penerbitan dokumen pribadi seperti KTP, KK, dan sebagainya. Yang kedua yaitu government to business, yaitu contoh penerapannya yang ada di Indonesia seperti pajak perseorangan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintahan, hak paten, merek dagang, izin usaha, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu government to government G2G, yaitu komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antara departemen atau lembaga pemerintahan satu sama lainnya. Yang keempat yaitu government to employee G2A, tidak hanya kepada masyarakat saja, government juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Macam-macam aplikasi pemerintahan di sini ada kita berikan contoh yaitu beberapa, yaitu yang pertama ada Info BMKG, ada Inarisik Personal, ada juga mobil JKN, dan juga ada aplikasi lapor. Baik, di sini saya akan membawakan materi analisa mengenai aplikasi di bidang pemerintahan atau Info BMKG. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, aplikasi sangat membantu kita untuk mengetahui cuaca iklim dan fenomena alam gempa bumi di berbagai daerah. Yang kedua, program. Di sini program terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada input berupa tempat tujuan yang ingin kita ketahui bagaimana cuaca iklim dan bencana gempa bumi di tempat tersebut. Yang kedua, program berupa pengetahuan cuaca iklim dan bencana gempa bumi di daerah yang telah kita inputkan sebelumnya. Yang ketiga ada output berupa prediksi cuaca di tempat yang telah kita inputkan sehingga kita bisa tahu bagaimana cuaca iklim dan bencana gempa bumi di tempat yang telah kita inputkan sehingga kita bisa waspada terhadap adanya bencana gempa bumi.
Yang ketiga, software dibangun menggunakan sistem Android. Materi selanjutnya adalah manfaat e-government. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Yang keempat, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Baiklah, langsung saja. Adapun dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Yang pertama yaitu pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkannya hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, serta masyarakat umum. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Yang keempat, dengan adanya informasi yang mencakup, masyarakat akan belajar dan dapat memahami apa yang akan mereka tentukan dan mereka pilih sendiri. Adapun dampak dari ilmu teknologi di bidang pemerintahan yaitu yang pertama, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintahan akan memudahkan terjadinya cybercrime. Yang kedua, tentang biaya. Walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan ilmu teknologi lebih meminimalisir biaya, tetapi dalam penyusunan infrastrukturnya juga membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang bisa mengakses internet dengan mudah. Misalnya, mereka yang berada di pedalaman akan sulit mengakses jalur internet. Yang keempat, banyak negara yang meragukan berita negara yang diterbitkan oleh negaranya sendiri. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.